Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. As-sani wuslu wajhihi. Rukun wudhu yang kedua adalah mencuci mukanya seseorang. Qala ta'ala fawsilu wujuhakum. Apabila kalian ingin sholat, maka cucilah muka-muka kalian. Al-ayat. Wa dan dianya muka tulan nisbah panjang ma baina manabiti sya'ri ra'si, sesuatu yang ada di antara tempat tumbuh rambut kepalanya seseorang. Ghaliban pada kebiasaan. Wa muntaha lahyaihi, dan di ujung dua rahangnya seseorang. Muntaha lahyaihi, di ujung dua rahangnya seseorang. Artinya akhirahuma, atau kepada manabiti akhirihuma, yang akhir keduanya dua rahang. Imam Jalaluddin menafsirkan muntaha. Wahuma, dan dianya dua rahang adalah al-azmani, dua tulang, al-ladani, yang kedua-duanya, al-ladani, yang kedua-duanya, alaihima, di atas keduanya dua tulang, al-asnanus sufla, gigi-gigi bawah, yang dikatakan rahang. Dua buah tulang tempat tumbuh gigi bawah. Nih, sampai ke sini. Nah, di sini ada kuncinya. Nah, ketika kita buka kepala kambing selesai dibakar, maka dilepaskan giginya. Nah, di sini ada pertemuan, dilem di sini. Ada agak bengkak sedikit. Namanya dzaqan. Pertemuan dua tulang rahang disebut dengan dzaqan. Bahasa kitanya dagu. Jadi batas dari muka memanjang ke bawah itu tempat tumbuh rambut yang biasa. Karena ada yang luar biasa. Sini tumbuh rambutnya. Ini nggak ada lagi. Kalau orang dulu bilang cerdas, ternyata salah seleksi asam lambung. Orang penderita asam lambung ini rambutnya habis. Asam lambung berat. Nah, tapi kalau kalau bagian di sini, ini namanya sulak, bukan asam lambung. Sulak. Nah, kemudian akhir pada lahyain, ya akhir mulai sana sampai sini. Sini, 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 sini. Jadi batas ke bawah itu bukan di sini doang. Bahasa minhaj itu ujung daripada dua tulang rahang. Ini ujungnya. Jadi sampai ke bawah melebar gitu. Itu untuk memahami
prakteknya sudah. Jadi ada hukum itu sudah dipraktekkan, memahaminya agak ribet. Ada memahaminya mudah, prakteknya susah. Khair. Wa ma baina udhunai, dan atau kepada ma baina manabit. Muka itu adalah sesuatu yang ada di antara dua telinganya seseorang. Ardan, secara lebar, di lebarnya dari telinga ke telinga, panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai ke ujung tulang rahang. Li'annal muwajaha ma'khudhu minha al-wajhu taqa'u bidzalik. Li'annal muwajahata al-ma'khudha minha al-wajhu taqa'u bidzalik. Karena sesungguhnya muwajahah, berhadap-hadapan, yang dari kalimat muwajahah tersebut diambil kalimat wajah, yang diambil darinya muwajahah akan kata-kata wajah, itu khabar anna, terjadi ia muwajahah dengan demikian. Wajah itu diambil dari bahasa muwajahah. Muwajahah maknanya berhadap-hadapan. Nah, kita berhadap-hadapan dengan seseorang, berhadapan muka dengan muka, maka yang nampak mana? Nah, dari telinga ke telinga, dari tumbuh rambut ke dagu, itu namanya muwajahah. Sehingga kenapa? Jadi ini adalah taklil, kenapa muka itu batasnya di situ? Jawabannya, karena al-wajhu dikutip dari kalimat al-muwajahah. Yang muwajahah itu terjadi apabila kita berhadapan muka dan muka, maka yang terlihat adalah ujung telinga, lihat tuh ujung telinga ihsan, kemudian ujung dagu sampai tempat tumbuh rambut, itu yang namanya muwajahah. Lebih pada itu kelihatan? Nah, enggak, di belakang telinga enggak nampak lagi, belakang kepala enggak nampak lagi yang muwajahah. Kecuali misalnya mukanya bengkak. Nah, ada jenis orang muka bengkak, jadi sininya kecil, masuk ke dalam, ini kembang. Nah, itu nadir. Nadir kalau Adam la yu'tabar. Tapi seperti biasanya, kalau kita lihat muka seseorang, pasti yang terlihat dari batas itu. Nah, itu alasannya. Wal muradu zahiru ma dzukira. Yang dimaksudkan adalah zahir sesuatu yang telah disebutkan. Jadi bagian luar dari batas-batas tadi. La yajibu wuslu dakhilil ain, karena sesungguhnya tidak wajib mencuci bagian dalam mata. Wala yustahabu, dan tidak juga disunatkan. Nah, ketika kita muwajahah, nampak gak biji matanya? Nampak. Oke, kalau nampak berarti wajib dong cuci mata. Mencuci biji mata. Dijawab tidak, karena yang dimaksud adalah zahir. Mata itu zahir, tapi dia pada hukum batin, karena penilaiannya ketika tidur. Nah, penilaiannya ketika tidur. Kalau kita hitung-hitung, mana lebih banyak biji mata zahir atau jadi batin? Nah, jadi batin. Kenapa? Karena kita hidup 24 jam. Kemudian dalam sehari tidur berapa? 8. Berarti banyak lebih jadi zahir dong daripada batin. Batin cuma 8 jam. Jadi zahir 16 jam. 16 jam. Kemudian kedik-kedik sebentar itu hitung, anggaplah 2 jam. Berarti nggak dihitung dari nilai persentase penggunaannya.
Jadi bagian dalam mata, ketika kita muwajahah bisa melihat biji mata seseorang, yang putihnya sama yang hitamnya. Kalau tanpa ada penjelasan lanjutan, maka masuklah biji mata termasuk yang wajib dicuci. Maka dibantah oleh musannif dengan penjelasan, jangan sampai terlintas hal seperti itu. Maka yang dimaksudkan dengan muwajahah yang nampak kita berhadap-hadapan, mulai pada batas ujung rambut ke dagu, dari telinga ke telinga, adalah zahiru madukir, yang luar-luar sesuatu yang telah disebutkan, karena tidak wajib mencuci bagian dalam mata dan tidak juga disunahkan. Mencuci dalam mata ini hanya mazhab Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu sahabat yang mencuci biji matanya ketika berwudu. Akhirnya beliau rabun di usia tua. Wa muntahal lahyin minal wajhi, wa muntahal lahyin minal wajhi wa illam tashmilhul ibarah. Dan penghujung daripada dua dagu, muntahal lahyin, penghujung dua rahang, minal wajhi, itu termasuk dari muka. Wa illam tashmilhu ibaratu, walaupun tidak mencakup akannya oleh ibarah. Nah, secara ibarah, muka itu adalah antara. Kalau antara berarti dua rahang tidak masuk, ujung dua tulang rahang tidak masuk. Nah, kesalahpahaman dari sudut tersebut diantisipasi oleh musannif dengan pernyataan ujung dua tulang rahang itu bagian dari muka, walaupun secara ibarat tidak tercakupi. Artinya wajib juga dicuci di bagian rahang di sini. Maka cucinya ke bagian bawah muka. Wudu itu cuci sampai ke bawah sini. Sampai ke bawah. Untuk ihtiyat. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Kalau bahasa logikanya, ketika seseorang buat jembatan, jarak jembatannya 10 meter panjangnya, mau buat jembatan dari kayu, dipotong pula lah kayu 10 meter. Kenapa jembatannya 10 meter? Pasti pasang, turun jembatannya ke bawah dengan mobil-mobilnya. Maka untuk buat jembatan pasti setengah meter ke ujung sana, setengah meter ke ujung sini, itu minimal. Atau 12 meter, semeter ujung sana, semeter ujung sini. Wajib dilebihkan. Nah, seperti itu pemahaman logika di dalam menutup aurat, di dalam mencuci anggota tubuh dan sebagainya. Dan dasar al-ihtiyat minat tuqa. Hadis lagi. Wa minhu, dan termasuk dari muka adalah maudi'ul ghamam. Maudi'ul ghamam, tempat ghamam. Ghamam itu arti dasar adalah sesuatu yang menutup pemikiran. Maknanya beban masalah. Tapi di sini menutup tempat pemikiran. Nah, ketika kita melepaskan peci, itu ada di bagian kepala yang dia menutup otak. Nah, ini saya nggak panjang sih, kepanjangan saya tarik dikit. Nah, gitu. Jadi mendung nih di sini. Ghamam. Ini disebut maudi'ul ghamam. Ini wajib dicuci. Dia kan menjulur tuh. Muka di sini, dia tumbuh di sini. Nah, ini bagian sini sedikit, itu wajib kena air. Dia itu seperti teluk, nah, menjorok ke pantai, atau seperti semenanjung atau tanjung, teluk atau tanjung. Nah, enggak nama SD. Ihsan orang pantai, apa itu Tanjung Ihsan? Tanjung Priuk.
Hah? Jauh. Jauh sana di Jakarta. Jadi darat yang menjorok ke laut itu yang disebut dengan tanjung. Jadi kepala rambut yang menjorok ke dahi, ke bagian muka, itu wajib dicuci walaupun dia ada rambutnya, seolah-olah dia bagian daripada kepala, itu adalah bagian dari muka. Apa itu maudi'ul ghamam? Manabata alai sya'ru minal jabaha, sesuatu yang tumbuh di atasnya oleh bulu, dan dia bukan dari kepala tapi dari dahi. Min bayania dari ma, bukan bayania daripada sya'ar. Wahwa dianya maudi'ul ghamam adalah ma, sesuatu nabata alai sya'ru yang tumbuh di atasnya oleh rambut, sesuatu itu termasuk dahi, dahi yang ditumbuhi rambut. Nah, kalau lisan nggak ada maudi'ul ghamamnya. Nah, tak apa masalah itu. Ada juga. Walaysa minhu maudi'us salah, tidak termasuk dari muka tempat suluh. Suluh itu bahasa Indonesianya sula. Nah, sama dengan bahasa kita juga, sula. Tapi kalau artis Sule, sula. Apa itu sula? Man hasaro, sesuatu inhasaro ya, hasrun mananya jembatan. Inhasaro sini apa mananya? Hah? Tidak menutup ya. Terbuka. Tidak tertutup. Man hasara, sesuatu yang tidak tertutup. Man hasara, sesuatu yang terbuka. Nah, sesuatu yang terbuka. Limuhadzatihi bayadal wajhi, karena sejajarnya dengan putih muka. Karena sejajarnya dengan putih muka, dia melanjutkan muka yang tidak ada bulu. Inhasara, terbuka. Nah, itu nggak wajib dicuci. Sulah. Nah, dulu waktu SD sampai ke sini, takut saya satu panjang, kasih minyak. Nah, kalau nggak bahaya sampai ke sini, terlalu tinggi apanya. Teluknya. Nah, itu wajib dicuci. Jadi kalau melihat kulit itu kan bagian muka dia. Nah, itu Ismail. Atau itu contoh, buka dulu. Nah, itu kan bagian dari muka dia. Satu level nggak berbulu. Nah, itu nggak wajib dicuci. Justru yang wajib dicuci yang menjorok di tengah itu, yang ada batas di tengah, itu wajib dicuci. Tapi dia ada bulu. Ada yang kelihatannya kayak muka tapi nggak wajib dicuci. Ada yang nampaknya kayak kepala tapi wajib dicuci. Maudi'ul ghamam itu jenis kepala dia berkulit berbulu, wajib dicuci ke bagian muka. Sulah itu bagian muka, dia licin tapi tidak wajib dicuci. Kayak berarti batasnya batas garis lurus. Batas garis lurus. Nah, kemudian apalagi? Anhu ihtaroza biqauli ghaliban, darinya tidak wajib mencuci sulah. Ihtaroza telah mengecualikan oleh musannaf dengan kata-kata beliau ghaliban. Ketemu ghaliban? Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban. Jadi tempat tumbuh rambut yang biasa.
Nah, kalau yang sulak sampai ke belakang itu sudah luar dari biasa. Benar atau salah wallahu a'lam. Orang bilang itu tandanya dia berfikir. Maka Imam Ghazali juga gambarnya nggak berambut di depan. Itu gambar apa itu? Khayalan. Ada juga yang berambut dahinya penuh sampai ke sini, cerdas juga. Ada yang sulaknya sampai ke tengah, malah bodoh. Nah, jadi enggak menjadi pertimbangan. Yang betulnya kata dokter itulah asam lambung. Nah, kalau habis rambutnya banyak, kalau sulak itu biasa. Kalau digabung-gabungkan tepat juga. Kenapa tepatnya? Karena orang yang banyak berpikir penyebabnya akan asam lambung. Pas sekali itu betul. Orang kalau sering berpikir dia akan asam lambung. Kalau dia asam lambung, rambutnya akan keguguran. Wa kaza at-tahzifu. Begitu juga tahzif. Tahzif itu artinya dengan mu'jamah titik zal ai maudi'uhu. Tahzif artinya membersihkan. Hazfun buang. Tahzif membuang. Begitu juga membuang. Membuang itu kan fi'il, perbuatan. Nah, maksudnya tempatnya membuang dari muka. Apa maksud membuang? Ketika kita pergi pangkas, itu yang dibuang dia di sini. Sini dibuang dia. Bukan di pipi, di sini. Pernah lihat? Antum pernah pangkas? Ada dibuang di sini. Dilurusin dikit. Nah, jadi ke bawah ini dikit. Itu bagian dari muka. Nah, biar yakin pergi tukang pangkas sekarang. Nah, rapikan bang gitu. Enggak pangkas kok, rapiin muka saja. Nah, ini akan dibuang yang sedikit sini. Ini namanya maudi'it tahzif. Ini bagian daripada muka wajib dicuci. Nah, Yusuf ada? Enggak ada. Ada. Dikit. Ihsan. Khair. Jadi kepala yang contoh itu cocok tuh kepala Ismail. Model tahzifnya banyak nih. Abu Bakar. Nah, dia tuh model tahzif. Ada yang kelok ke sini. Itu waktu pangkas dikikis enggak? Dibersihin orang itu. Nah, kalau dia enggak bersih berarti dia enggak tahu, enggak tukang pangkas yang enggak syar'i itu berarti. Yang syar'i itu sampai bahasa fikih menggunakan itu adalah mesti dicukur sehingga digunakan maudi'ut tahzif, tempat dibersihkan. Fil asahi menurut pendapat yang kuat limuhadatihi bayadal wajihi karena sejajarnya dengan putih muka. Dia sejajar ke depan. Putih muka kan sini, dia termasuk situ. Maka dia tukang cukur tu diratakan ke bawah biar satu garisnya. Ada juga yang perluas mukanya, itu enggak tepat. Bukan model tahzif, ini dia habisin sampai ke sini. Nah, itu memperluas muka. Itu enggak bagus. Sebagian pengantin wanita Jawa buat begitu. Dihabisin. Nah, supaya mukanya lebih lebar kayak bulan purnama. Kata mereka, sebetulnya kayak ember cucian. Wa huwa ma yambutu alai sa'rul khafif baina ibtida'il idhar wa naz'ah ta'tadun nisa' wa asraf ta'tadun nisa' wal asraf tanhiyata sa'rihi liyattasi'al wajhu. Nah, dianya maudi'ut tahzif adalah ma yambutu alai sya'ru, sesuatu yang tumbuh di atasnya oleh sya'rul khafif, bulu tipis. Sesuatu yang tumbuh di atasnya bulu tipis
baina ibtida'il idhar, antara permulaan idhar. Idhar itu orang bilang tali, bahasa apa tuh, tali tudung katanya, bulu yang tumbuh di sejajar telinga, itu idhar. Nih, sejajar telinga, tarik ke depan, ini idhar namanya. Nah, ibtidaknya di sini. Nah, sini ibtidak. Sampai naz'ah. Naz'ah itu sama dengan sulak. Nah, bulu tipis antara ibtida'il idhar, permulaan bulu idhar, nggak tahu terjemahannya apa. Bahasa Minangnya apa ini? Jambang ke bawah. Yang sejajaran telinga. Hah? Nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa kelinci. Biasanya itu orang sebut men. Hah? Men. Ini blue man. Oke lah, ada bahasanya, minimal ada bahasanya. Si Bolga? Nggak ada kan? Kasihan. Pesisir? Nggak ada. Ini punya bahasa men. Nah, bulu men. Kalau nggak ada bahasanya, buat gambarnya. Nah, atau keterangannya. Jadi bermula pada ibtidal izar. Izar itu bulu yang sejajar telinga. Kemudian bermula dari sini sampai ke naz'ah. Naz'ah itu yang di sini, celak, sulak tadi. Nah, mulai pada sini sampai ke sulak. Nah, ta'tadun nisa, membiasakan oleh para wanita, wal asraf, dan orang-orang mulia, tanhiyata sya'ri, membersihkan bulunya tempat tadi, supaya lebih lebar mukanya, supaya mukanya lebih lebar. Itu wajib dicuci ketika berwudu, karena dia bagian dari muka. La naz'atan, tidak wajib mencuci naz'atan. Naz'atan yang patah zai, naza'atan, naza'atan. Wahuma, keduanya naza'atan adalah bayadani yaktifanin nasiyah, dua putih yang menghapit kedua-duanya akan ubun-ubun, yang menghapit kedua-duanya akan ubun-ubun. Ini pembahasan hukum terulang. Sebetulnya tidak terulang, karena yang menyebutkan di sini adalah Imam Nawawi, dan sebelumnya disebutkan oleh Imam Jalaluddin yang bahasa sulak. Nah, sulak dan naz'ah sama. Laisata minal wajihi, tidaklah keduanya dua naz'atan minal wajihi, dari muka, li'annahuma fi tadwirir ra'as, karena sesungguhnya kedua-duanya naza'atan masuk dalam lingkaran kepala. Dia masuk dalam lingkaran kepala. Sulak yang kita katakan tadi, dia masuk dalam lingkaran kepala. Nah, kalau kita tarik garis, nah dia masuk ke kepala, bukan masuknya ke muka, walaupun bentuknya kulitnya kulit muka. Qultu, aku katakan, sahhahal jumhuru anna mudiyat tahzim minar ra'as, wallahu a'lam. Aku katakan telah menganggap sahih oleh jumhur ulama, sesungguhnya maudi'at tahdhif itu termasuk kepala, wallahu a'lam. Kenapa termasuk kepala? Litisali sya'ri bi sya'ri ra'as, karena tersambung bulunya dengan rambut kepala. Wa naqala Rafi'i fi syarhihi, telah mengutip oleh Imam Rafi'i dalam dua syarah beliau,
yaitu kitab Syarah Saghir dan Syarah Kabir, tarjihahu anil aktsarin, memrafi'i dari kebanyakan ulama. Dari kebanyakan ulama. Jadi pendapat Imam Rafi'i dalam Syarah Saghir, dalam Syarah Kabir mengatakan maudi'ut tahdzif tidak termasuk muka. Tapi dalam kitab Muharrar beliau katakan maudi'ut tahdzif itu bagian dari muka. Kenapa beliau mengatakan maudi'ut tahdzif bagian dari muka dalam Muharrar? Karena beliau mengikuti di dalam kitab Muharrar tarjih Imam Ghazali bagi yang pertama. Wa tabi'ah mengikuti Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar tarjih Imam Ghazali bagi yang pertama, yaitu wa kadat tahzih fil as-sahih. Nah, ini ringkasan dari Muharrar. Tapi Imam Nawawi memberikan penjelasan sebaliknya, yaitu diawali dengan qultu, ditutup dengan wallahu a'lam. Apa kata Imam Nawawi kemarin? Apabila saya bilang qultu, saya tutup dengan wallahu a'lam, pegang itu seerat-eratnya, karena itu dengan penelitian yang kuat. Jadi menurut pendapat yang kuat, maudi'ut tahdzif itu bukan bagian dari muka, tidak wajib dicuci. Walaupun demikian, kita tetap berhati-hati ketika wudhu, tetap mencuci maudi'ut tahdzif. Apa salahnya cuma selebar ujung jari, hanya selebar telunjuk saja. Nah, hanya selebar telunjuk. Titik. Wa yajibu waslu kullu hadabin bil muhmalah, wajib mencuci setiap hadab dengan muhmalah. Hadab adalah bulu mata, hadabin. Wa hajibin, wajib mencuci hajib, yaitu alis. Alis disebut hajib karena alis menghalangi sinar matahari atau lampu masuk ke dalam biji mata. Maka alis yang tebal itu lebih bagus untuk keselamatan mata. Alisnya tebal, kemudian bulu mata tebal, itu menjaga mata. Kemudian termasuk juga yaitu idhar dengan mu'jamah. Izar seperti tadi, bulu yang sejajar dengan telinga. Kemudian termasuk muka yang wajib dicuci adalah syaribin, kumis. 6. Syarib, yang minum. Karena ketika kita minum, maka kumis itu yang pertama kali minum, maka disebutlah dia syarib, yang minum. Apalagi kumisnya nggak dipotong, itu bisa untuk menyaring teh. Setelah minum teh talu, uapnya nempel di situ. Tapi ketika kumis dipotong, dia langsung ke bibir. Kemudian termasuk juga pipi, wajib mencuci pipi dan wajib mencuci anfaqah. Anfaqah itu bulu di bawah bibir, itu anfaqah. Hukumnya sunnah dicukur, kecuali kalau bersambung dengan jenggot, nyambung, itu nggak dicukur. Tapi kalau nggak nyambung, dicukur. Nah, jangan dibiarkan panjang. Nah, ketika panjang di sini, dia ngomong tuh gerak nih. Nah, itu mungkin mazhab Hanafi kali, dia membiarkan ini panjang. Nah, maka kita lihat sebagai kawan-kawan yang ittiba' tam dengan masyaikh, ini dibiarin panjang. Kalau dia senyum gini, nah lihat bulunya turun naik kayak apa yang di kepala kakak tua itu, jembul. Nah, jembul ayam di atas, jembul orang di bawah. Dicukur, sunnahnya dicukur.
Nah, anfaqa sya'ran dengan fathain, sya'ran bulu, wa basharan dan kulit. Jadi bulu alis, kulit alis, bulu idhar, kulit idhar, bulu mata, kulit atau ujung mata. Kemudian anfaqa, bulu anfaqa dan kulit anfaqa. Zahiran wa batinan, zahir dan batin, bagian luar, bagian dalam. Sa'un khaffa sya'ru, bersamaan tebalah bulu tersebut, au kathaf, bersamaan tipislah bulu tersebut, au kathaf atau tebal. Kenapa hukum tebal juga wajib dicuci? Dengan alasan li'anna kathabatahu nadiratun, karena sesungguhnya tebalnya bulu-bulu di atas itu jarang. Jarang yang bulu-bulu itu tebal. Anfaqa jarang tebal, bulu izar jarang tebal, bulu alis jarang tebal. Fa ulhiqa bil ghalib, maka disamakan hukum dengan yang biasa. Samakan hukum dengan yang biasa. Apa yang biasa? Wajib dicuci bagian dalam dan bagian luar. Wakila, pendapat kedua mengatakan la yajibu batinu anfaqatin kathibatin, tidak wajib mencuci bagian dalam anfaqah yang tebal. Kathifatin dengan musallasa. Musallasa titik 3. Nah, musallasa titik 3. Kalau taslis 3 cara baca. Disebut bit taslis. Misalnya Imam Tirmizi bi taslis ta, dengan taslis ta, berarti boleh Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi. Nah, kalau orang Padang biasa menggunakan Tarmizi, Tarmizi Tahir. Kalau orang mana bilang Turmuzi, itu lebih enak dengan huruf U. Kalimantan senang dengan U, Padang senang dengan A, kemudian yang mana senang dengan I. Jadi tar, tir, tur boleh. Tapi kalau musallasa itu titik 3, kathifah. Wakilah, pendapat kedua, la yajibu waslu batinil kathif fil jami'. Pendapat yang ketiga, tidak wajib mencuci bagian dalam yang tebal pada semuanya tadi. Alis, kalau alisnya tebal itu enggak wajib dicuci kulit alis. Anfaqahnya tebal, enggak wajib dicuci kulit anfaqah. Kalau sekiranya izarnya tebal, tidak wajib dicuci bagian kulit izar. Ini pendapat yang ketiga. Alasannya adalah li'anna kasafatahu mani'atun min ru'yati batini, karena tebalnya bulu tersebut telah menghalangi dari terlihat bagian dalamnya. Kalau sudah terhalangi, fala taqa'u bihil muwajahah, maka tidak terjadi dengannya oleh saling lihat-melihat, tatap menatap. Jadi kalau kita tatap seseorang yang memiliki alis yang tebal, maka yang terlihat adalah alisnya. Kulit alisnya tidak nampak. Karena tidak nampak berarti dia tidak bagian dari wajah. Karena wajah itu yang terlihat dari muwajahah. Ini pendapat dhaif. Nah, pendapat yang kuat, semua bulu itu wajib dicuci luar dalam, walaupun tebal, karena itu jarang tebal. Pendapat yang kedua, kecuali anfaqah, yang lain luar dalam, tapi anfaqah jangan, karena anfaqah berdampingan dengan jenggot. Jenggot punya keringanan hukum, kalau tebal tidak dicuci bagian kulitnya. Jika berdampingan dengan jenggot, maka dia ikut hukum jenggot. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Seseorang yang berdekatan dengan sesuatu, dia memiliki hukum sesuatu tersebut. Karena anfaqah berdekatan dengan jenggot, dia punya hukum jenggot. Maka kalau anfaqah tebal nggak wajib dicuci. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, semuanya kalau tebal nggak wajib dicuci. Kenapa? Karena wajah itu diambil dari bahasa muwajahah. Ketika kita berhadap-hadapan, bulu yang tebal itu menghalang melihat kulit daripada bulu-bulu tersebut, sehingga dia masuk kategori batin.
tidak wajib dicuci. Insyaallah. Wal-lihyatu, sekarang hukum khusus untuk jenggot. Wal-lihyatu in khaffat kahadabin, jenggot jika dia tipis sama dengan alis. Apa maksud sama dengan alis? Yajibu wasluha zahiran wa batinan, wajib mencucinya jenggot bagian luar dan dalam. Wa illa jika tidak tipis, bi an kasafat, dibuat tebal ia jenggot, fal yusal zahiruha, maka hendaklah dicuci bagian luarnya jenggot saja. Wala yajibu waslu batiniha, tidak wajib mencuci bagian dalamnya jenggot. Kenapa tidak wajib dicuci? Li usri isalil ma'i ilaih, karena sulit menyampaikan air ke dalamnya bawah jenggot. Kalau anfaqo, setebal-tebalnya anfaqo, tidak sulit menyampaikan air ke situ karena dia hanya sedikit. Tapi kalau jenggot orang Arab situ, orang Pakistan, sini tebal, sudah tebal keriting lagi, padat keriting, sampai ke sini. Nah, ini luas lokasi yang akan dia cuci sampai ke bawah itu. Berapa habis masa? Nah, dari gosok-gosok ini nggak mau mampan karena dia nyatu gitu, kayak urat-urat begitu. Nah, sulit. Ya, paling ambil selang tukang itu, colok situ, atau pencuci mobil. Nah, ya sauduin kamu dah, baru siram jenggotnya, baru bisa masuk. Khair. Jadi karena sulit, jadi bagian luar saja. Kalau jenggotnya tebal, nah, wa ghuslu ba'dihal akhari anil wajhi bi tariqit tabi'a lahu li husulil muwajjah bi aidan. Wa ghuslu, dan juga wajib mencuci, walajibu waslu batiniha, tidak wajib mencuci bagian luarnya jenggot karena sulit menyampaikan air kepadanya. Kemudian wa ghuslu ba'diha al-kharij an wajibi tariqati lahu, ini ataunya kemana? Mubtada. Wa ghuslu ba'diha al-khariji anil wajhi bi tariqit tabi'iyati lahu di husulil muwajjah bi aidan, dan mencuci sebagiannya jenggot yang keluar dari batasan muka itu dengan cara mengikut baginya jenggot, karena hasil muwajahah dengannya jenggot juga. Jadi jenggot yang dicuci bukan hanya jenggot yang tumbuh di muka saja, tapi juga bagian jenggot yang sudah melewati muka sampai ke dada. Nah, ini juga wajib dicuci, yang sampai ke dada itu wajib dicuci. Kenapa? Karena dia tabi'iyah, mengikut kepada jenggot yang ada di muka. Jadi kalau orang jenggot tebal panjang tu, dia wuduknya cuci sampai ke bawah. Nah, begini wuduk. Kalau tipis wajib dicuci semuanya, kalau tebal wajib dicuci bagian luarnya saja. Kenapa bagian jenggot yang keluar dari muka wajib dicuci? Karena dia termasuk yang hasil dengannya muwajah. Kalau kita berhadapan dengan orang itu, kita akan lihat jenggotnya. Nah, contohnya nggak ada di sini. Nah, ada satu orang yang di Batu Gadang situ. Nah, itu kalau antum lihat mukanya nampak jenggotnya kan? Nah, maka jenggot itu wajib dicuci yang nampak-nampak itu. Kalau sampai ke pusat, wajib duduk ini. Nah,
Itu sebabnya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan jenggot itu satu genggam. Nah, potong satu genggam ideal. Kecuali jadi pahlawan. Nah, muka lebar jenggot tebal bagus, muka kecil jenggot tebal kayak marmut nih. Kayak jadi pengamalan itu sesuai dengan aturan, jangan dibuat gaya. Ini jenggot juga dikepang. Berikutnya wa asqata, mana lagi? Wa fi qaulin la yajibu waslu kharijan anil wajhi. Menurut satu kaul tidak wajib mencuci yang keluar dari batasan muka, minal lihya dari jenggot, wa ghairiha dan selainnya jenggot, seperti izar. Nah, izar ini kalau dipanjangin terus panjang lagi, panjang sampai sini. Dia mana lihat? Di mana antum lihat? Jet Li. Nah, film pendekar Cina. Nah, di sini panjang sampai ke bawah sini. Nah, alis mata juga. Nah, kumis juga. Jadi 3 kiri 3 kanan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, kalau dia masuk Islam dan dia tidak mau motong, maka sebagian pendapat itu nggak wajib yang lewat muka, yang muka saja lewat cuci, yang dia lewat itu nggak wajib menurut kaulin. Khair, satu kaul tidak wajib mencuci yang keluar dari muka, dari jenggot dan selainnya jenggot. Apa saja selain jenggot? Bulu hidung misalnya. Nah, bulu hidungnya keluar daripada muka, maka yang sejajar muka wajib dicuci. Panjangin bulu hidung sampai sini. Jadi ketika makan tuh dikasih lem dulu ke atas. Nah, baru makan dia. Naikkan bulu hidungnya ke atas. Oh, itu belum ada yang terbuat itu. Yang melihara rambut panjang, jenggot panjang itu udah ada, tapi bulu hidung belum ada. Nah, kalau antum buat itu pasti antum terkenal lah. Pertama di dunia itu. Nah, kalau makan, nah ketika buang ingus, biarin aja dah ngalir sendiri. Nah, mana ingusnya? Taruh sini. Ngalir aja, tinggal tampung. Lebih awet. Lebih mudah urusannya. Nah, kalau orang tuh berwudu misalnya, nggak mau motong bulu hidungnya, maka yang wajib dicuci bagian muka, luar pada muka tidak wajib. Sudah dijawab oleh kaulin. Menurut pendapat yang pertama, semuanya asal bulu yang tumbuh di muka, baik di muka atau luar batas muka, wajib dicuci. Khafifan kana au kathifan, tipis adalah bulu atau tebal, la batinan wala zahiran, tidak wajib dicuci. Khafifan kana au kathifan, tebal adalah bulu atau tipis adalah bulu atau tebal, la batinan wala zahiran. Apa itu lagi? Menurut satu kaul tidak wajib. Oh iya, betul. Menurut satu kaul kan tidak wajib tadi. Menurut satu kaul tidak wajib mencuci yang keluar dari muka, baik bulu itu dari jenggot, selain jenggot seperti idar, seperti alis, bulu hidung. Khafifan kana au kathifan, tipis adalah bulu atau tebal, la batinan wala zahiran, tidak wajib dicuci batinnya, tidak juga wajib dicuci zahirnya. Kenapa tidak wajib? Li khurujihi an mahallil fardi, karena sudah keluarnya bulu dari batasan fardu. Nah, ini nggak ada kejadiannya, paling ada masalah jenggot saja. Wa ma dzukira min hikayatil qalan fi wujubil wasl kharja khafif zahiran wa batinan naqalahu fi saril muhadda an jama'atin.
sesuatu yang disebutkan dari menceritakan dua kaul. Nah, menceritakan dua kaul. Mana menceritakan dua kaul? Hah? Wa fi kaulin, menurut satu kaul tidak wajib. Berarti kaul sebelumnya wajib. Berarti metode penyampaiannya adalah menghikayat dua kaul, bukan dua wajah, tapi menggunakan bahasa fi kaulin. Tapi kalau menggunakan bahasa wakila itu arti fil wajhi, pendapat murid Imam Syafi'i. Maka sahihnya yang kuatnya asa atau sahih. Tadi di belakang kan fil asahi, wa kadzat tahdzifu fil asahi. Nah, wakila la yajibu batin anfaqo katifa. Wakila yang ketiga juga tidak wajib. Ini maknanya menghikayah wujuh. Tapi di bagian bawah ini wa illa wal lihyata in khaffat kahadabin, wal lihya wa in khaffat kahadabin wa illa fal yaghsil zahiraha. Itu kan tidak ada indikasi itu kaul atau wajah, tapi dengan melihat di bawah wa fi kaulin, menurut satu kaul yang lain tidak wajib mencuci yang keluar dari muka. Ketika dikatakan wa fi kaulin di bawah, berarti yang atas juga kaulin. Berarti Imam Nawawi menghikayat dua kaul. Ya. La di sana la habis yang waw wala zahiran. Kalau kita ulang ambil kan dari dasarnya seperti la yajibu zahiran. Kalau diulang lagi ambil. Kenapa diulang lagi la-nya setelah ataf? Diulang lagi la setelah ataf. La batinan wala zahiran. La batinan wala zahiran. Itu di mana kaidah wajib ulang la? Bab la. Bab la wajib mengulang la. Atau lihat nanti bab wa ataf. Wajib mengulang la. Kalau disebut la batina kemudian wa zahiran, itu atafnya kepada zahiran, kita ataf ke batinan. Ini atafnya enggak la zahiran diataf ke la batinan, ataf jumlah ke jumlah. La zahiran diataf ke la batinan. Nah, jadi ulang amilnya bukan la, tapi ulang amalnya khafifan kana au kathifan. Tebal ada iya bulu yang keluar, tipis ada iya bulu yang keluar atau tebal. Tidak wajib mencuci batinnya, tidak juga wajib mencuci zahirnya. Bukan la yajibu atasnya. La yajibu qaulin la yajibu waslu kharid. La yajibu batinan wala zahiran. Kemana? Yang di belakang matan. Wa fi qaulin la yajibu ghuslu kharij an wajib. Nah, ulang amalnya Tidak wajib nisbah batin wala zahiran. Tidak juga wajib nisbah zahir. satu kaul tidak wajib mencuci yang keluar dari muka, dari jenggot selain jenggot seperti bulu izar, tipis, sadar ya atau tebal. La yajibu. Kemarin kayaknya ada juga yang di Jami' As-Saghir. Dengan Nabi sallallahu la hada wala. La itu kenapa diulang lagi? Kan kalau ambil diulangnya dari awal. Atafnya jumlah, jangan atafnya batinan saja. Gunanya untuk taukid.
untuk hukumnya lebih jelas. Kan ada ada ataf mufrad, ada ataf jumlah. Ini dibuat ataf jumlah, punyanya untuk lebih jelas. Kalau tidak ada la, tidak wajib batin dan zahir. Tidak wajib batin dan zahir. Apakah tidak wajib? Terwajib. Khair. Kemudian, masya Allah, ma zukira, sesuatu yang disebutkan itu menceritakan dua kaul. Ma zukira yaitu yang di atas tadi, wa fi qaulin la yajibu, bermula daripada wal lihyatu. Kita ulang matanya, perhatikan terjemahannya, ulang matan. Wal lihyatu in khaffat ka hadabin, jenggot jika dia tipis itu sama dengan alis, maksudnya wajib cuci luar dalam. Wa illa, jika tidak tebal maka hendaklah dicuci zahirnya saja. Kalimat tersebut tidak ada indikasi apakah itu wajah atau qaul. Tapi di bawah wa fi qaulin la yajibu waslu kharid minal wajah, tidak wajib mencuci yang keluar dari muka. Nah, ketika dikatakan di bawah fi qaulin, berarti yang atas juga qaulin. Makanya Imam Nawawi berarti telah menghikayah dua qaul. Wa ma zukira, sesuatu yang telah disebutkan min hikayatil qaulain, dari menghikayah dua qaul tentang wajib mencuci yang keluar, al khafifi yang tipis, zahiran wa batinan, baik zahirnya maupun batinnya, itu naqalahu, mengutip ia Imam Nawawi akannya hikayah dua qaul di dalam kitab Syarah Muhadzab dari sekelompok ulama. Wasawwabahu, membenarkan ia Imam Nawawi akannya dua qaul. Itu betul tu qaul, bukan wajah. Karena kalau dikatakan wajah pendapat murid, sementara qaul pendapat sang imam. Wa hamalal kalama Rafi'i wa ghairahu fihi yaktil qaulin fi wujubi ghusli zahil kharid, dan beliau menanggungkan kalam Imam Rafi'i, beliau menempatkan kalam Imam Rafi'i dan selainnya Imam Rafi'i dalam menghikayah dua qaul pada wajib mencuci zahir dari yang keluar. Nah, wajib mencuci zahir bagian luar, al-kharij yang keluar, artinya bulu yang keluar dari bagian muka, itu wajib dicuci zahirnya. Wa anna batinahu lajibu ghusluh, dan sesungguhnya batinnya yang keluar itu tidak wajib mencucinya. Qaulan wahid alal kathif, itu adalah satu pendapat, qaulan wahid, pendapat yang sama di atas bulu yang tebal. Taulang, menanggungkan ia Imam Nawawi kalam Imam Rafi'i, juga selain Imam Rafi'i dalam hal menceritakan dua qaul pada wajib mencuci zahir al-kharij, bagian luar bulu yang keluar dari muka. Titik. Wa anna batinahu la yajibu wasluhu, sesungguhnya bagian dalamnya kembali kepada al-kharid, bagian dalam bulu yang sudah melewati muka, seperti jenggot yang sudah sampai ke dada, bagian dalamnya itu tidak wajib dicuci. Keadaan hal untuk hal itu adalah kaul tunggal, pendapat yang satu atas bulu yang tebal. Wa asqata minar raudati al-kalama fi batinil kharij, menggugurkan ia Imam Nawawi, tidak mengutip ia Imam Nawawi dari kitab Raudhah akan pembicaraan tentang bagian luar dari bulu, tentang bagian dalam dari bulu yang keluar dari muka. Wazadahu ma'a ghairihi huna, menambahkan ia Imam Nawawi akannya pembahasan bagian dalam bulu yang keluar bersama yang lainnya di sini,
melebihi di atas pembahasan muharrar, melebihi di atas pembahasan muharrar. Dan ibaratuhu, saya ulang lagi, salah. Wa asqata fi raudati, menggugurkan ia Imam Nawawi dalam kitab Raudah akan pembicaraan tentang bagian dalam bulu yang sudah keluar dari muka. Wazadahu, menambahkan ia Imam Nawawi akannya pembicaraan bersama yang lain di sini alal muharrar, melebihi pembahasan muharrar. Titik. Ibaratnya adalah adapun jenggot yang tebal, itu ibaratnya. Jadi ibarat itu mubtada. Wa ibaratu titik-titik, ibaratnya adalah adapun jenggot yang tebal itu, maka cukup mencuci bagian luar, ma fi haddil wajhi minha, sesuatu yang ada pada batas muka darinya jenggot. Nah, sesuatu yang ada pada batas muka darinya jenggot, jenggot yang masih ada di batasan muka. Arti jenggot yang sudah 1 cm dari dagu itu nggak wajib dicuci lagi. Yang maaf, belum masuk dalam pembahasan. Ini yang masih batasan muka, jenggot sampai sini tebal, sampai sini, yang masih batasan muka itu yang dibahas. Wajib mencuci bagian luar, sesuatu yang ada di batasan muka darinya jenggot. Wa in kanat khafifatan, jika ada ya jenggot itu tipis, maka dianya jenggot sama dengan bulu-bulu tipis yang lainnya pada kebiasaan. Apakah beralis atau kumis. Jadi jenggot yang tipis sama dengan alis, wajib dicuci luar dalam. Khair, itu hukum tentang bulu di batas muka, bulu yang masih ada di batas muka. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ghuslu zahiril kharij, mencuci bagian luar bulu yang keluar. Bulu yang keluar dari mana? Dari batas muka sampai panjang ke dada, dari jenggot fi asahil kaulain, pada yang kuat dari 2 kaul, intaha. Wal khafifu, definisi bulu tipis adalah ma taral basyarata min khilalihi fi majlisit takhatub, sesuatu yang engkau bisa melihat kulit dari celah-celahnya bulu di majlis ngobrol, di majlis berpembicaraan. Nah, majlis pembicaraan, jarak ideal kita ngomong sama orang lain itu jarak 1 meter, maksimal 1,5 meter. Ini jarak takhatub. Ini kawannya nggak ada di tempat, diajak juga bicara. Oh, makalai. Nah, pada kawannya di WC. Akhirnya dia ngobrol lewat batas pada kewajaran. Karena batas takhatub itu 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, ketika ngobrol nih, berapa jarak kita? Nah, lihat. Ada. Kita lihat kulit celah-celah jenggotnya. Nah, kalau terlihat tipis, kalau tidak terlihat tebal. Jenggot Ismail tebal tipis? San? Jangan lihat yang sakit mata. Sakit mata semuanya tebal buat dia. Khair. Jadi yang tipis adalah sesuatu yang kamu lihat kulit di celah-celahnya di majlis takhatub. Jarak ngobrol 1 meter sampai 1,5 meter. Wal katif, sementara yang tebal adalah ma yamna'ur ru'ya, sesuatu yang menghalang penglihatan. Setelah azan insyaallah. Azan nanti kitab aja. Allah